Kutukan 11 November. Apa yang terjadi di sana? Beberapa mobil terparkir acak di muka rumah Liana. 2 buah mobil pemadam kebakaran dan 3 buah mobil kepolisian. Ada apa ini? Tanyaku dalam hati. Aku turun dari mobil. Kuurungkan niatku untuk masuk ke rumahnya. Aku memilih untuk mencari tahu dulu apa yang terjadi dengan rumah sahabat kecil itu. Mendadak aku menjadi amat sangat khawatir. Aku takut jika sesuatu yang buruk menimpanya. Sandi, apa yang terjadi? Tanyaku pada salah seorang tetangga yang sudah sejak tadi tampak mengamati rumah Liana. Hai Jesse, rumah Liana mendadak terbakar. Lalu di mana Liana? Apa dia di dalam? Sepertinya dia belum terevakuasi. Apa? Aku pun seketika berlari ke arah polisi yang sedang berkerumun. Pak, apa ada korban? Tenang Nona, kami sedang berusaha memadamkan api terlebih dahulu. Karena rumah ini sudah terbakar parah, kami tidak mungkin mengevakuasi dengan kondisi seperti ini. Aku pun mendadak lemas. Liana, sahabat kecilku, sepertinya terjebak di dalam sana. Setelah kematian orang tuanya akibat insiden kecelakaan beberapa tahun lalu, Liana hidup sendiri. Aku pun kembali ke rumah. Kuparkirkan mobilku dalam garasi. Orang tua dan adikku sedang berlibur keluar kota. Jadilah aku sendiri di sini. Tak ingin rasanya aku mandi, bergantian pakaian pun aku malas. Aku masih mau tahu bagaimana kondisi Liana di dalam sana. Aku mencoba pejamkan mata saat ini, menenggelamkan tubuhku di balik kelambu. Sesungguhnya aku butuh keluargaku. Saat kondisi seperti ini, aku pun tertidur. Kau selamat, Liana, tak lupa sedikit pun. Tanyaku pada Liana. Ya, aku selamat dan aku tak terluka. Bagaimana dengan rumahmu? Tak apa, Jesse, biarkan rumah itu hangus terbakar. Biar hilang semua kenangan tentang orang tuaku. Apa yang tersisa, Liana? Pakaianmu? Tak ada, aku tak membawa apapun, hanya boneka ini. Boneka yang selalu menemaniku, boneka yang seakan sahabatku. Tatapan mata Liana tampak beda kali ini, kosong seakan menyembunyikan sesuatu. Li, jika kau ingin mengganti pakaianmu, ambillah beberapa helai bajuku. Ukuran kita sama kan, tawarku. Ah, tak usah Jess, biar aku pakai baju ini saja. Walau lusuh, namun ini pemberian terakhir Mama sebelum beliau meninggal. Oh iya Jess, bolehkah aku meminta tolong padamu? Ya Liana, katakanlah. Tolong carilah buku diariku seperti masih ada di sana di dalam rumahku. Aku berpikir sejenak, apa mungkin masih ada benda yang tersisa dengan kondisi rumah yang hangus terbakar seperti itu. Baiklah, akan kucoba, namun sepertinya aku harus melapor ke polisi karena rumahmu masih dalam tahap penyelidikan. Masih memagani. Tolong jangan hubungi polisi atau siapapun, aku hanya percaya padamu. Jika mereka yang menemukan, pastinya takkan mereka dikembalikan padaku. Ya baiklah, aku pasti carikan. Sekarang beristirahatlah, kau bisa tidur di kamar adikku. Charlo, ya terima kasih Jess. Setelah itu, kuantar Liana ke kamar. Setelah kupastikan ia telah beristirahat, aku pun baru kembali ke kamarku. Jam menunjukkan pukul 11 saat aku berganti pakaian, bukan pakaian tidur, melainkan sebuah jaket guna menghangatkan tubuhku. Ku cari senter mini dalam laci. Aku akan menyambangi rumah Liana. Aku kan menepati janji pada sahabatku itu. Sudah musim salju, daun-daun meranggas, dingin dan senyap, seperti tak ada kehidupan. Rumah Liana hampir seluruhnya terbakar, namun atapnya masih utuh.
Aku melangkah pasti, ku terobos polis lain yang menggantung. Aku masih sangat ingat di mana kamar Liana. Kreset-kreset suara lantai kayu Liana yang mulai rapuh. Itu membuatku sedikit takut. Langkahku kubuat sedikit lebar agar aku cepat sampai di kamar Liana. Nah, itu dia. Aku buka pintu yang setengah hangus. Tempat tidur besi masih utuh di sana. Hanya kasurnya yang sudah tak berbentuk. Kuarahkan senterku ke bagian meja tulis, di mana Liana kerap menghabiskan waktu sendirian. Ya Tuhan, kakiku gemetar. Kugigit bibirku, kutampar kedua pipiku, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Tanganku seakan membeku. Leherku seperti tercekat, aku tak mampu berkata apa-apa. Liana, ucapku dengan desah. Liana, sahabatku, yang terjadi di rumahku, kenapa ia di sini? Jadi siapakah yang tadi bicara denganku? Ia duduk di meja belajar, kepalanya memandang ke jendela kamar, dan dia hangus terbakar. Kenapa posisinya seakan ia tidak merasakan kesakitan? Kenapa ia seakan siap? Kakiku lemas. Aku takut, namun aku harus dapatkan diare itu. Diare sahabatku. Kulihat di mayat yang terduduk itu mengepel sebuah diare berwarna merah hati. Diare itu, ya itu yang Liana mau. Kakiku sulit kugerakkan, aku seakan terpaku di sini. Namun aku harus keluar dari sini. Aku melangkah perlahan, melawan rasa takut yang menyerang. Ku teriak diare dalam genggaman mayat Liana. Kresek kulihat suduh garis betapa mudahnya ku ambil diare ini. Lekas ku ambil langkah seribu. Ku tinggalkan jasad Liana yang hampir menjadi abu. 10 menit kemudian aku sudah di rumah. Jaket tak kulepas. Aku meluncur ke kamar Karto, di mana Liana kutinggalkan di sana. Aku buka pintu perlahan. Kuintip dulu sebelum aku masuk. Mendadak tercium aroma daging bakar. Mual aku dibuatnya. Kubuka pintu lebar-lebar. Liana tak ada. Dia menghilang. Tak mungkin dia keluar, karena waktu aku ke rumah tadi pintu rumah sudah kukunci. Kemana dia? Aku pun kembali ke kamarku, menuju kursi samping tempat tidur. Aku ambil diare Liana yang aku simpan di dalam jaket. Kubuka perlahan. Tanganku gemeter, aku tak kuat. Air mataku mengalir, sepertinya ada sesuatu dalam diare ini. Aku masuki halaman pertama. 11 November 2000. Namaku Liana. Sudikah kau berbicara cerita denganku diare? Diare, ini hari ulang tahunku. Mama membelimu di toko buku langganan kami. Namun hanya Mama dan Papa yang memberiku ucapan. Kemana mereka? Orang yang mengaku sebagai sahabat. Jessie, Perlita, Jason, Kate, dan Rian. Kemana mereka? Adakah mereka mengingat betapa berartinya hari ini untukku? Sudahlah, biar saja. Semoga mereka menikmati libur panjangnya. 11 November 2005. Diare, Papa meninggal tadi pagi. Mobilnya terbakar di perbatasan kota. Aku sedih, aku tak lagi punya Papa. Ini kado ulang tahun yang paling membuatku kecewa. Aku tak mau apa-apa, aku cuma ingin Papa kembali. Tuhan, aku rindu Papa, dan lagi-lagi tak ada satupun di antara sahabat-sahabatku yang menemani hari ini. Galauku makin menjadi, salahkah jika mereka ku benci? Entahlah, aku benci hidup ini. 11 November 2006. Apa kabar, Diare? Aku baru sadar jika kau hanya kusapa setahun sekali. Tak apa ya, jangan marah loh, aku gembira sekali. Usiaku genap 17 tahun. Hari ini semua kawan-kawanku datang. Semua memberiku kado istimewa. Bagus-bagus loh, tapi ada seorang yang memberiku boneka.
tidak bagus, kucel, jelek. Namun entah kenapa aku suka. Rambutnya panjang dan kusut. Beberapa bagian dari tubuhnya rusak, tapi tak apa, pasti akan kujaga. Aku namakan dia Kalista. Sudah ya, aku ngantuk, sampai jumpa. 10 Desember 2006. Hai Diare, aku mau cerita. Kalista aneh, dia suka pindah sendiri. Kalau malam aku peluk, esok harinya pasti ia sudah ada di dekat pintu kamar. Aku takut, apa aku buang saja ya? Tapi aku sudah terlanjur sayang, aku bingung. 15 Desember 2006. Kalista sudah aku kubur di pekarangan rumah. Semoga Kalista tidak marah ya sama aku. Maafin aku Kalista. 25 Desember 2006. Merry Christmas Diare. Natal kedua tanpa papa. Sedih, oh iya Diare. Aku dapat kado misterius, sampul berwarna merah khas Natal. Tahu gak apa isinya? Calista kembali lagi. Aku semakin takut. Diare, bantu aku, harus ku apakan Kalista, aku takut. 17 Februari 2007. Diare, setelah Kalista kembali, semakin banyak keanehan terjadi. Mama pun merasakan hal yang sama, makanya Mama mengajakku ke Cenayang. Menurut ini adalah boneka kutukan. Kutukan ini akan terjadi setiap tanggal ulang tahunku. Ada seorang sahabat yang mengirimkan ini padaku. Apa salahku? Kenapa ia tega? Namun Cenayang itu tak mau menyebutkan namanya. Suatu saat kutukan itu akan kembali padanya. Itu kata-kata terakhir dari Cenayang. 11 November 2010. Tuhan jahat, setelah ia mengambil papa, sore ia memanggil mama. Kenapa harus selalu di saat aku berulang tahun? Kenapa Tuhan tak mengerti betapa aku rapuh tanpa mama dan papa? Kenapa? Jawab aku Diare, hanya kamu sahabatku yang paling tulus. 11 November 2016. Diare, saat ini kamu sedang dibaca oleh orang yang telah melakukan kejahatan padaku. Orang yang dengan sengaja mengirimkan boneka kutukan itu padaku. Kini ku kembalikan kutukannya, agar ia merasakan hal yang sama. Kutukan 11 November sudah menghancurkanku, memporak-porandakan keluargaku. Hei Jessie, teganya kau padaku, apa salahku? Tak usah kaget, aku baru saja menuliskan ini sebelum kau menyambangi rumahku tadi. Aku akan tetap di sini menyaksikan kehebatan kutukan yang makan tuannya, sampai kau akan menjadi abu sepertiku. Salam kematian, Liana. Buk, Diare kujatuhkan. Aku berdiri dari kursi, memandang ke arah kalender di meja tulisku. Ini tanggal 19 November 2006. Aku berjalan mundur ke tempat tidur. Calista di sana. Aku panik, ketakutan. Tidak. Maafkan aku Liana. Aku hanya ingin mencoba kehebatan Cenayang yang kutemui di desa kakekku dulu. Maaf, aku tak bermaksud apa-apa. Sudah terlambat, Jessie. Tiba-tiba Liana ada di hadapanku dengan bentuk tubuh mirip seperti yang kutemui di rumahnya tadi. Terimalah Kalista dan nikmati bersamaan kalian.